lagi. Saya utama Pak, naturalisasi. Hah? Naturalisasi yang untuk senior. Kita sedang berusaha. Artinya gini, teman-teman kan bisa lihat Maroko. Maroko itu 14. Cuma memang beda dengan kita, dia menganut 2 kewarganegaraan, 2 paspor. Jadi 4. Jadi sebenarnya naturalisasi itu bukan sesuatu yang jelek. Cuma kita harus selektif. Kan di era saya hanya federasi dan pelatih yang bisa mengajukan. Kalau dulu kan klub aja bisa. Saya nggak mau kalau klub yang mengajukan itu. Kita berkaca pada Maroko, ternyata naturalisasi itu bermanfaat. Saya juga kaget 14 pemain Maroko itu naturalisasi. 1 detik setelah pasca Zurich naturalisasi, harga pasar timnas Indonesia termahal keempat di Asia. Ya kalau bisa balik bantu bangsa, ya nggak. Kalau udah sampai sana bangsa negara lain ya kita nggak bisa melarang, tapi kalau bisa bantu bangsa lah, ya nggak. Transformasi tidak akan sukses kalau manusianya yang tidak mau berubah, tidak mau menjaga perubahan itu. Nah karena itu kita lihat perlulah membentuk sebuah karakter ya dan kapabilitas manusianya. Ya, harusnya yang muda yang masih bisa dia main di timnas, bisa kira-kira perkiraan 6-7 tahun ke depan gitu. Nilai pasar timnas Indonesia akan meroket drastis dan menembus 4 besar Asia andai pasca Zurich naturalisasi dan resmi menjadi WNI saat ini. Sayangnya ini belum terjadi. Meroketnya nilai pasar timnas Indonesia sehingga menembus 4 besar Asia itu tak lepas dari nilai pasar yang dimiliki back Leeds United itu. Saat ini Pascal Struijk tercatat memiliki nilai pasar cukup masif, yakni sebesar 16 juta euro atau setara 298 miliar rupiah sesuai kurs saat ini. Andai dinaturalisasi dan resmi menjadi WNI, Pascal Struijk pun langsung mencetak rekor menjadi pemain termahal timnas Indonesia. Tak hanya menjadi pemain termahal timnas Indonesia, bek berusia 25 tahun itu juga akan mengangkat nilai pasar skuad Garuda keempat besar Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat ke-6 negara dengan nilai pasar tertinggi di Asia, yakni sebesar 36,93 juta euro atau setara 688,3 miliar rupiah menurut kurs saat ini. Andai Pascal Struijk mau bergabung, maka nilai pasar timnas Indonesia akan melejit menjadi 52,93 juta euro atau setara dengan 986,6 miliar rupiah. Dengan nilai pasar tersebut, maka posisi timnas Indonesia di Asia akan melejit ke-4 besar dengan menggusur Iran di posisi ke-5 dan Uni Emirat Arab di posisi ke-4. Namun, apakah Pascal Struijk mau menerima pindahan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi dan membela Panji Merah Putih? Sejatinya Pascal Struijk sudah cukup lama menyadari bahwa dirinya bisa membela timnas Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya, darah keturunan Indonesia. Yang mengalir di tubuh Pascal Struijk sendiri datang dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Meski memiliki darah Indonesia, Pascal Struijk mengaku bahwa dirinya lebih memilih Belanda dan Belgia sebagai negara yang dibelanya. Belanda menjadi negara yang ingin dibelanya karena Pascal Struijk tumbuh dan meniti karir di negeri kincir angin tersebut. Sementara Belgia masuk dalam daftar negara yang ingin dibelanya karena dirinya sendiri lahir di negeri coklat tersebut. Saya punya hubungan dengan Indonesia melalui kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda untuk pindah ke Belanda, tetapi sekarang saya lebih peduli dengan Belanda dan Belgia, ujarnya. Dari dua pilihan yang ada di hadapannya itu, Pascal Struijk secara terang-terangan menyebut bahwa dirinya lebih memilih Belanda. Apalagi dirinya sudah pernah membela timnas Belanda kelompok umur, sehingga pilihannya jatuh untuk negara tempat dirinya tumbuh.
Saya juga langsung menyatakan bahwa saya pasti akan memilih Belanda dan bukan Belgia meskipun saya tidak masuk dalam pilihan akhir skuad Belanda, ujar Pascal Schrick kepada Football Zone. Karena pernyataan tersebut, kesempatan timnas Indonesia untuk meminang Pascal Schrick dalam waktu dekat ini bisa dikatakan telah tertutup rapat. Apalagi Pascal Schrick berpeluang dipanggil ke timnas Belanda tahun ini, mengingat dirinya akan bermain di Premier League 2025-2026 usai membawa Leeds United promosi. Profil Pascal Schrick. Pascal Schrick merupakan salah satu pemain muda berbakat yang kini memperkuat Leeds United di kompetisi EFL Championship. Lahir pada 11 Agustus 1999, pemain yang memiliki tinggi menjulang ini kini menjabat sebagai wakil kapten tim, menunjukkan peran pentingnya dalam struktur pertahanan klub asal Inggris tersebut. Schrick dikenal sebagai bek tengah andal, namun fleksibilitasnya di lapangan juga memungkinkannya bermain sebagai bek kiri maupun gelandang bertahan. Perjalanan karir Schrick dimulai sejak usia dini di negara asalnya Belanda. Pada usia 7 tahun, ia menimba ilmu sepak bola di Akademi ADO Den Haag, salah satu klub yang cukup ternama di Eredivisie dalam hal pengembangan pemain muda. Perkembangannya yang cukup pesat membuat Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda dengan reputasi kuat dalam membina talenta muda, tertarik memboyongnya pada tahun 2016. Namun masa awalnya di Ajax tidaklah mudah. Ia harus bersaing ketat dengan pemain-pemain muda berbakat lainnya di posisi bek tengah, termasuk Steven Botman, yang kini dikenal sebagai pemain internasional Belanda. Demi mendapatkan menit bermain dan posisi yang sesuai, Schrick bahkan sempat dicoba sebagai penyerang dalam beberapa laga kelompok usia. Situasi ini menunjukkan bagaimana proses pembentukan karakter dan fleksibilitas permainan mulai terlihat sejak usia muda. Ketika kontraknya bersama Ajax mendekati masa akhir pada musim panas 2018, Leeds United memberikan kesempatan uji coba pada Januari 2018. Klub Inggris itu melihat potensi besar dalam diri Schrick dan akhirnya merekrutnya secara permanen. Pada akhir bulan tersebut dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun, kepindahan ini menjadi titik balik dalam karir profesionalnya. Schrick mulai menunjukkan kemampuannya di skuad U23 Leeds United, di mana ia tampil reguler sepanjang musim 2018-2019. Kiprahnya turut membantu tim meraih gelar Liga Pengembangan Profesional setelah mengalahkan Birmingham City dalam laga final yang dramatis lewat adu penalti. Walaupun belum banyak tampil di tim utama saat itu, kontribusinya di level pengembangan membuktikan dirinya siap untuk level berikutnya. Kesempatan pertamanya berada di bangku cadangan tim utama Leeds datang pada 13 Maret 2018 dalam pertandingan melawan Aston Villa.